Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Widya Tama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Kami akan membahas materi mata kuliah Business Startup and Development yang diampu oleh dosen Ibu Keni Kaniawati, SEMSI, dengan anggota presentasi Rasel Izazwadi Sakti dan Ongki Surasyahan Pratama. Kami akan membahas presentasi yang berjudul Creating Young Entrepreneur atau menciptakan wirausaha muda. Latar belakang kewirausahaan pada saat ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian. Pemerintah sendiri pada saat ini ikut mendukung wirausaha di lingkungan masyarakat dan memberikan bantuan berupa pelatihan, program, serta pinjaman modal dari lembaga-lembaganya. Salah satunya pemerintah bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi untuk dapat menciptakan lulusan yang memiliki potensi dalam berwirausaha setelah mengembang pendidikan. Apa itu kewirausahaan? Robin and Kotler mengatakan kewirausahaan adalah proses di mana seseorang atau sekelompok individu menggunakan upaya dan sarana yang terorganisir untuk menciptakan peluang dan menciptakan nilai yang ditunggu memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi dan keunikan terlepas dari sumber daya yang digunakan saat ini. Wirausaha muda. Wirausaha muda merupakan wirausaha yang energi, penuh semangat, menyukai tantangan, berhasrat untuk mengekspresikan dirinya dan seringkali memiliki banyak ide kreatif yang dapat direalisasikan menjadi bentuk usaha. Mengapa harus berwirausaha? Wirausaha menjadi sesuatu yang berada sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Berbagai kalangan menjalankan wirausaha sebagai pekerjaan sampingannya demi mendapatkan passive income. Paling tidak, dengan berwirausaha ini berarti menyediakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri dan tidak beruntung pada orang lain. Selanjutnya adalah faktor pendorong berwirausaha. Faktor pendorong berwirausaha dapat dilihat dari berbagai faktor, diantaranya yang pertama, mendapatkan laba atau keuntungan dari hasil usahanya. Semakin besar usaha atau bisnis kita, maka semakin besar peluang atau keuntungan laba yang akan diperoleh. Namun, semakin besar usaha kita, tentu juga besar risiko yang ada. Yang kedua, memperoleh kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kita tidak punya ikatan dengan pihak lain dalam menentukan waktu kerja kita, sehingga kita bebas menentukan aturan main dalam menjalankan organisasi tanpa terikat dengan pihak lain. Yang ketiga adalah mempunyai impian. Memilih menjadi seorang wirausahawan muda tentu sudah merupakan pilihan yang tepat bagi anak muda. Setiap anak muda tentu mempunyai impian yang lebih baik untuk kelangsungan hidupnya di masa depan. Dan yang terakhir adalah hidup mandiri tanpa ada tekanan. Kemandirian merupakan salah satu kebebasan kita untuk memutuskan apa yang harus kita lakukan. Hidup mandiri juga dapat diartikan bahwa kita bebas menentukan usaha apa yang kita lakukan, gaji berapa yang akan kita inginkan dari penghasilan atau laba yang kita peroleh. Adapun karakteristik wirausaha muda. Wirausaha muda berkarakteristik yang pertama optimis, yang kedua inisiatif, yang ketiga berjiwa kepemimpinan, yang keempat loyalitas, yang kelima berani mengambil resiko, dan yang keenam berinovasi dengan mengembangkan ide-ide yang baru. Selanjutnya adalah langkah awal membentuk pengusaha muda. Langkah yang pertama adalah melakukan hal yang disukai. Pilihlah ide bisnis yang sesuai dengan kesukaan Anda, karena hal yang Anda sukai tidak akan membuat Anda cepat merasa bosan untuk menjalankannya. Yang kedua adalah berpikir luas tentang bisnis. Setiap langkah besar selalu mulai dari langkah pertama dengan memulai hal yang kecil terlebih dahulu, kemudian dikembangkan dan dipertahankan hingga menjadi bisnis yang besar. Yang ketiga adalah mengambil peluang bisnis. Untuk tahap ini, sebaiknya jangan mencari peluang terlalu jauh dari jangkauan kita, karena bisnis akan datang dengan sendirinya bila ada kesempatan. Yang keempat adalah mentoring. Bertemanlah dengan pengusaha di sekitar Anda atau pimpinan bisnis yang berhasil. Jadikan mereka panutan untuk usaha Anda yang masih kecil. Pembimbingan ini membuat Anda akan lebih tahu tentang risiko yang ada di dalam bisnis, sehingga membuat Anda lebih mengerti dalam merintis bisnis. Yang kelima adalah memanfaatkan teknologi. Sekarang ini merupakan zamannya teknologi digital,
Jadi carilah informasi sebaik mungkin di dunia maya yang berguna untuk inspirasi kita dalam memotivasi untuk memulai sebuah bisnis. Yang keenam adalah berpikir secara kritis. Pada usia muda, pikiran masih segar, asli, dan penuh energi. Sehingga jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru dalam menjalankan bisnis kita. Yang ketujuh adalah mencari partner bisnis. Jangan kerjakan segalanya sendiri, carilah partner bisnis yang sesuai. Partnership dalam berbisnis adalah salah satu pilihan yang sangat baik karena makin banyak yang berpikir di dalam bisnis kita, maka makin cepat roda bisnis kita akan bergulir hingga menjadi bisnis yang besar. Yang terakhir adalah berani dan pantang menyerah. Lakukan apa yang bisa dilakukan hari ini dan berani untuk memulai bisnis, serta pantang menyerah dalam merintis sebuah bisnis. Terakhir, kami mengambil kutipan kata bijak dari Sandiaga Salahuddin Uno. Ia mengatakan, pesan saya pada generasi muda ialah jangan takut untuk berwirausaha, di mana ada kesempatan untuk dilatih keterampilan serta mendapatkan pendampingan usaha, ambil kesempatan itu. Sukses atau tidaknya suatu usaha ditentukan seberapa keras dan seberapa cerdasnya kita bekerja. Demikian pembahasan materi bisnis startup and development dengan judul Creating Your Entrepreneur atau menciptakan pengusaha muda. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.